Waalaikumsalam. Benar ya Kak Ibu? Iya, Bu. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu. Beliau apa Nesa? Tadi Ibu. Belinda. Izin ya, Bu. Bisa puisi. Bisa. Tadi Ibu. Sandy. Hadir, Bu. Aiza. Hadir, Bu. Eka. Hadir, Bu. Hania. Izin, Bu, tadi. WC. Reski. Hadir, Bu. Andin. Hadir, Bu. Jadi sebelum kita memulai materi hari ini, jadi kita nyanyi dulu Indonesia Raya sebagai bentuk hormat kita kepada tanah air kita. Jadi kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Kita tangan, silakan berdiri. Baik-baik, Ibu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, silakan keluar untuk memimpin doanya. Baiklah, Bu. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi kita pada siang hari ini yang berjudul meneladani produktivitas dalam berkarya dan semangat literasi masa keemasan Islam di era kedua. Jadi yang pertama kita harus mengetahui dulu yang pertama itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu apa. Nah terus yang kedua kita harus mengenal bahwa abasnya itu seperti apa, bukan hanya sekedar nama. Nah terus yang ketiga seperti apa sih keindahan kota Baghdad itu, bukan hanya dari sekedar bangunan ya. Terus baik al-hikmah itu universitas zaman ini itu seperti apa. Nah jadi yang pertama ibu akan menjelaskan apa saja tujuan dari pembelajaran kita pada pagi ini. Jadi yang pertama kita harus menganalisis faktor internal dan eksternal. Di mana kita tidak hanya menghafal tanggal, nama,
Jadi di sini bapak mengenal pendiri dan masa awalnya itu siapa. Jadi pendirinya itu Abu Abbas As-Saffah. Nah, jadi siapa sih Abu Abbas As-Saffah ini? Jadi dia ini bukan hanya pendiri dinasti, tapi juga seorang pemimpin revolusioner yang berani memulihkan kekuasaan yang dianggap tidak adil. Contohnya itu seperti Bani Umayyah. Nah, mereka itu berani untuk memulihkan Bani Umayyah ini. Nah, kenapa Bani Umayyah ini dipulihkan? Karena dia dianggap lebih mementingkan suku Arab tertentu. Nah, dia tidak adil terhadap kelompok lain dan juga kurang perhatian terhadap ajaran agama. Nah, terus masa kejayaan Daulah Abbasiyah ini itu terdapat di era Harun ar-Rasyid dan juga Al-Ma'mun. Nah, Harun ar-Rasyid ini dia bukan hanya raja yang kaya raya, tetapi juga seorang pemimpin yang cerdas, adil dan sangat peduli pada ilmu pengetahuan. Nah, terus Al-Ma'mun. Nah, Al-Ma'mun ini putra dari Harun ar-Rasyid yang meneruskan jejak ayahnya, yang bahkan dia lebih fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, terus di sini bakal menjelaskan faktor pendukung kemajuan dari Daulah Abbasiyah itu. Yang pertama dari stabilitas politik. Nah, jadi bayangkan kalau pemerintah itu kita sering gonta-ganti. Nah, kalau ada yang perang saudara terus, jadi bagaimana memfokus ke negara? Terus yang kedua, kebijakan dari pemerintah. Nah, kebijakan dari pemerintah itu, khalifah ini itu seperti investor yang berani untuk mengeluarkan uang untuk membiayai proyek penelitian, mendirikan sekolah dan mengkaji ilmu. Nah, terus tuh dari asimilasi budaya. Nah, asimilasi budaya ini seperti contohnya budaya Arab itu dicampur dengan budaya lain yang menghasilkan sesuatu yang baru dan lebih kaya. Nah, terus tuh dari semangat literasinya. Nah, dari semangat literasi masyarakat itu gemar untuk membaca dan menulis. Dan juga dari ilmu pengetahuan itu terus berkembang dan menyebar. Kemudian dari toleransi agama. Nah, semua orang itu diberi kesempatan untuk berkarya tanpa memandang agamanya itu apa. Kemudian untuk membuat banyak ilmuwan hebat dari berbagai agama untuk ikut berkontribusi. Nah, terus faktor apa saja sih bisa menjadi dia menjadi kemunduran? Nah, jadi ini juga jadi pelajaran berharga kita juga. Yang pertama itu dari konflik internal. Nah, konflik internalnya itu keluarganya itu berebut kekuasaan. Jadi pemerintahnya itu tidak stabil. Terus yang kedua karena korupsi. Nah, uang negaranya itu dicuri. Jadi kita tidak bisa dipakai untuk membangun negara. Nah, terus yang ketiga dari serangan dari luar. Nah, serangan dari luar ini seperti bangsa Mongol itu datang untuk menghancurkan Somali. Jadi itu menunjukkan pentingnya menjaga keamanan untuk negara kita. Nah, kemudian juga menjelaskan keindahan dari kota Baghdad. Jadi ini bukan sekedar bangunan, tetapi juga dari perencanaan kota. Kota ini tuh bukan hanya soal bentuk, tetapi juga menunjukkan perencanaan yang matang dan modern pada masanya. Nah, tembok dan kanal itu bukan hanya untuk mempercantik kota, tetapi juga untuk melindungi dari serangan musuh dan mengatur aliran air. Nah, kemudian dari istana dan masjid itu sebuah simbol kekuasaan. Nah, terus tuh yang terakhir materi Bayin Al-Hikmah Universitas zaman dulu dari pendirian dan pengembangan. Nah, awal perpustakaan ini pribadi ini menunjukkan bahwa para khalifah Abbasiyah itu gemar membaca dan menulis koleksi buku yang banyak. Terus dikembangkan menjadilah lembaga pendidikan. Nah, terus menunjukkan bahwa mereka ini tuh ingin mencetak generasi yang cerdas. Nah, jadi tokoh-tokoh ilmuwan di Bayin Al-Hikmah itu yang pertama ada Al-Khawarizmi, dia penemu aljabar. Ilmu ini sangat penting untuk matematika, fisik, teknik dan lain-lainnya. Nah, terus ada Ibnu Sina. Ibnu Sina ini dia dokter yang sangat terkenal. Kemudian karyanya ini menjadi buku yang wajib di Fakultas Kedokteran di Eropa sama berkembang. Terus itu ada Al-Farabi.
Beliau ini merupakan filosof yang berusaha menggabungkan antara akal dan wahyu. Terus yang terakhir ada Al-Biruni. Nah, Al-Biruni ini adalah ahli astronomi dan geografi yang sangat akurat dalam perhitungan. Nah, mungkin materi kita untuk hari ini itu saja. Sepertinya kalian semua sudah mengantuk ya mendengar untuk materi hari ini. Jadi kita SDI terlebih dahulu. Silakan berdiri anak-anak. Oke, jadi SDI-nya itu anak-anak ketika ibu mengucapkan pagi betul sekali. Nah, ketika yang untuk siang itu 2 kali. Kalau sore 3 kali. Kalau malam diam. Oke, Bu. Kalau sore dibuat. Ya. Pagi, siang, sore, malam, Mbak. Pakai salin ya. Yang biar dulu ini. Iya, bukan? Pagi, sore, lalu siang, sore, pagi, malam. Pagi, siang, malam, siang, sore, pagi, malam. Pinter kan? Yeay. Jadi udah semua ya anak-anak. Iya, Ibu. Jadi ibu bakal kasih tugas kalian. Iya. Kalimat kelompok. Yeay. Kalian silakan bentuk masing-masing jadi 3 kelompok. Nanti ibu bagi materinya. Berapa orang, Bu? Ini ada berapa, Bu? 4 ada apa, Bu? 2 kelompok. 2 kelompok ya? 2 kelompok ada, Bu. Dua kelompok jadi kelompok situ kan sih. Apa? Kita bukan ada untuk mempersingkat waktu pada siang hari ini. Iya, Bu. Ya, silakan dulu. Nah, sudah, Bu. Iya. Iya. Tahan. Oke, baju. Nah, jadi yang ini kelompok 1, yang itu kelompok 2. Oke, jadi yang kelompok 1 menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong produktivitas di era Abbasiyah. Baik, kelompok 1. Nah, untuk kelompok bangun mental di era Abbasiyah. Nah, nanti kalian cari, terus nanti presentasi ke depan. Perwakilan juga tidak apa-apa. Silakan dicari. Kelompok 2 tentang tokoh-tokoh ilmuwan dan karya monumental di era Abbasiyah. Belakang, Bu, ya. Ibu mau selesai presentasi, Bu. Sudah selesai. Lihat dulu, Bu, lihat dulu. Ini benar baru. Bu, yang maju berapa orang, Bu? 1. Udah kalian kalau sekarang tidak boleh nanti ibu kasih aplaus. Yo. Ayo guys, masuk Mas. Silakan. Kelompok 1. Maju semua, Bu. Yang banyak satu. Tidak digalakkan. Yang banyak maju. Baik teman-teman, ini dia hasil kesimpulan kami mengenai faktor-faktor yang mendorong produktivitas di era Abbasiyah. Produktivitas yang tinggi di era Abbasiyah tidak mungkin begitu saja, melainkan didorong oleh kombinasi yang kuat antara dukungan pemerintah, stabilitas politik, dan juga kemajuan ekonomi. Lalu, para khalifah pada masa itu sangat menyadari pentingnya ilmu pengetahuan dan juga pendidikan, sehingga mereka memberikan pendanaan yang besar untuk riset dan pengembangannya. Mereka juga menciptakan lingkungan yang kondusif
bagi para ilmuwan dan juga cendekiawan untuk berkarya dengan tenang dan juga nyaman. Lalu, kebijakan pemerintahan yang memprioritaskan ilmu pengetahuan yang berdiri dalam lembaga-lembaga seperti Bait Al-Hikmah menjadi bukti nyata komitmen mereka. Nah, contohnya seperti konkret dari semua ini adalah pendirian Bait Al-Hikmah. Jadi, itu dia penyampaian kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Kasih aplaus ya. Terima kasih, Ibu. Silakan yang kedua mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Kami sudah berdiskusi tadi dan menemukan beberapa tokoh ilmuwan dan juga karya monumentalnya di era Abbasiyah. Yang pertama itu ada Al-Khawarizmi yang biasa dikenal dengan Bapak Al-Jabar. Beliau menulis buku yang berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wa Muqabalah yang menjadi dasar ilmu aljabar modern. Kemudian yang kedua ada Ibnu Sina atau yang biasa dipanggil Avicenna. Itu disebut atau dikenal dengan Bapak Kedokteran Modern yang menulis buku Al-Qanun fi Al-Tibb atau The Canon of Medicine yang menjadi referensi utama di Universitas Eropa hingga ke abad ke-17. Yang ketiga yaitu Al-Haytham atau Al-Hazan yang mana beliau populer ilmu optik menulis kitab Al-Manazir yang membahas cara kerja cahaya dan penglihatan. Yang keempat yaitu Al-Farabi yang mana yaitu guru kedua menulis Al-Madinah Al-Fadilah yang membahas filsafat politik dan moralitas. Selanjutnya Al-Razi atau Al-Aziz ilmuwan serba bisa. Beliau menulis kitab Al-Khawli yang menjadi referensi penting di Eropa. Kemudian Al-Biruni, ahli astronomi dan geografi, beliau menulis kitab Al-Hikm yang membahas budaya, agama, dan geografi India. Terus ada Jabir Ibnu Hayyan, pakar kimia yang menulis kitab Al-Kimia yang membahas teknik distilasi dan kimia. Terus terakhir itu ada Imam Bukhari, beliau ahli hadis menulis Sahih Bukhari yang menjadi salah satu kitab hadis paling otoritatif. Karya-karya mereka adalah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi referensi penting di Eropa selama abad pertengahan. Sekian Ibu. Jadi aku semua untuk pemula. Silakan kemudian ya, dari presentasi yang sudah kalian jelaskan di depan tadi dan juga Ibu jelaskan sebelumnya tadi, berharap kalian juga sudah mengerti dan memahami materi kita pada siang hari ini. Jadi untuk siang hari ini itu saja materi kita. Bila ada kata yang salah mohon maaf pada wajib manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.